danau yang bernama Danau Ruhulel. Ada seorang anak yang pemberani bernama Bungong, seorang perempuan yang berpakaian hitam-hitam dari kain semacam karung goni, memakai tudung anyaman kasar dari ranting-ranting. Dia membawa tempat air dari bambu. Kelihatannya menakutkan, karena itu dia dijuluki si penjaga Danau Ruhulel. Namaku yang sebenarnya aku tidak tahu. Setahuku, aku sudah ada di sini, di sekitar Pulau Ruhulel dan Danau Merah. Aku tinggal di bawah pohon terbesi jenggot. Itu ada gua, dan di dalamnya sudah ditata seperti tempat tinggal. Aku ingat yang mengasuhku. Aku anggap sebagai ibuku, yaitu seorang wanita yang dipanggil Mak Bungong. Karena orang-orang pulau besar yang mencari getah dan madu memanggilnya dan suka berterima makanan. Aku bertekad Pulau Ruhulel harus aku jaga, hutannya juga para binatang penghuninya. Hei Bungong, kamu harus tahu tentang Danau Ruhulel yang aku warisi sebagai penjaga. Aku diberitahu oleh pasangan Bambang dan Peri Ruhulel yang tak pernah orang percayai, tapi aku percaya. Dulu danau ini katanya bekas kawah purba. Entah kapan meletusnya, namanya Gunung Ruhulel. Kemudian menjadi kawah kosong dan mulai diisi air. Akhirnya menjadi danau yang tenang, berhutan lebat. Binatang yang beragam pun mulai menjadi penghuni pulau ini. Tentang orang-orang pulau besar, semuanya terpesona pada Danau Ruhulel. Orang minum air danau ini, tampak wajah-wajah mereka sangat cerah, bahkan terasa damai. Tak ada pertentangan ingin memiliki Danau Ruhulel. Mereka seperti berjanji bahwa Danau Ruhulel harus dijaga bersama. Sejak itu orang-orang pulau besar suka datang ke tepi danau hanya untuk minum dan menikmati pemandangan, kecuali orang-orang tanpa wajah yang merasa malu karena setelah minum air Danau Ruhulel, wajah mereka jadi nampak aslinya. Salah seorang pemimpinnya dipanggil Ragusa. Kita harus kuasai Pulau Ruhulel berikut danau keramatnya. Ini bisa menghasilkan uang. Kita bisa menjual air menjadi mahal. Kalian orang-orang tanpa wajah, kalian sudah dibuka ketuk dengan minum air Danau Ruhulel. Tapi kalian malu. Niat jahat kalian, aku tentang, aku penjaga pulau ini. Aku Ragusa. Kamu penjaga pulau damai ini? Tangkap dan gantung. Itulah akhir dari kisah Mak Bungong. Ragusa tidak tahu kalau Bungong menyaksikan kejadian itu dan diam-diam mencari cara untuk mengusir orang-orang tanpa wajah itu. Bungong pulang karena takut ke bawah pohon terbesi jenggot, bersandar di mulut gua pohon itu. Sampai Bungong ketiduran, Bungong terbangun karena mendengar suara kepak-kelepak sayap-sayap codot hitam penghuni pohon terbesi jenggot pada turun mendekatinya. Terbang di sekitarnya, berkumpul. Kamu jangan bengong. Segera bangkit dan bersihkanlah Pulau Ruhulel ini dari gangguan orang Omran
tanpa wajah yang dipimpin Rakusen. Jangan takut, Cotot-cotot akan melindungimu. Pergilah. Bungong segera berangkat. Di atasnya puluhan codot dalam kepak-kelepak sayap-sayap mereka yang lebar. Dia menuju Danau Ruhulel dan tiba menjelang senja. Orang-orang tanpa wajah sudah berkumpul. Mereka membawa tong-tong kayu besar, sedang mengangkut air danau dibawa ke kapal mereka. Tidak merasa malu, mereka merasa menjadi pemiliknya. Hai orang-orang tanpa wajah, hentikan mengangkut air danau Rahulel itu. Kamu siapa, he? Anak Bungong penjaga danau Rahulel dan pulaunya. Anak Bungong? Kau anaknya si Emak Bungong yang kami gantung? Benar. Aku ingin engkau hentikan segera. Kalau tidak apa? Kamu lihat di atasmu. Tiba-tiba ada bayangan mengerikan. Orang-orang tanpa wajah diserang puluhan codot yang menjadi ganas, dan akhirnya mereka berlarian dan banyak yang mati. Rakusa pun ikut berlari. Hai, orang-orang tanpa wajah, katanya tidak takut. Hai, Rakusa, betilmu ketinggalan. Dasar orang-orang tanpa wajah. Mereka lari tunggang-langgang dikejar terus codot besar itu. Mau kuapakan betil ini? Sebaiknya ku buang saja ke danau rembulan. Sekali orang pegang betil, rasanya dia tak akan ada yang mengalahkan. Aku harus menurunkan Mak Bungong dari tali gantungan. Mak Bungong, anak Bungong datang. Akhirnya Bungong pergi menyelamatkan ibunya. Sejak saat itu Bungong menjadi pemberani dan tidak ada lagi si pemburu yang berani mengganggu dan merusak danau Ruhulel. Kehidupan di sana pun menjadi damai dan tentram.